Setelah itu, Sa'ad bin Mu'az pergi ke Mekah untuk melakukan umroh. Setelah orang kafir tadi dengan tidak berhasil membuat Abdullah bin Ubay bin Salul itu tidak berhasil untuk memerangi orang muslim, maka Sa'ad bin Mu'az itu pergi ke Mekah untuk umroh. Di sana dia menetap di rumah Umayyah bin Khalaf. Dia berkata kepada Umayyah, "Berilah aku waktu sebentar, siapa tahu aku bisa melakukan tawaf di Ka'bah." Saat mendekati siang hari bersama Umayyah, dia pergi ke Ka'bah. Abu Jahal yang berpapasan dengan Sa'ad bin Mu'az dan Umayyah bin Khalaf tadi bertanya, "Wahai Abu Sofwan, siapakah orang yang bersamamu ini?" Ngomongi Sa'ad ya. Umayyah menjawab, "Dia adalah Sa'ad." Abu Jahal berkata kepada Sa'ad, "Bukankah engkau bisa tawaf di Mekah dengan aman? Tapi justru kalian melindungi orang-orang yang keluar dari agamanya. Bahkan kalian bertekad hendak membantu dan menolong mereka. Demi Allah, andaikan saja engkau tidak bersama Abu Sofwan, tentu engkau tidak akan bisa kembali ke keluargamu dalam keadaan selamat." Dengan suara yang nyaring Sa'ad menanggapi, "Demi Allah, jika engkau menghalangiku saat ini, pasti aku akan menghalangimu dengan cara yang lebih keras dari perjalananmu melewati penduduk Madinah." Nah, Sofwan ini adalah orang yang yang melindungi dia. Jadi ada perlindungan dari Sofwan ya. Dia di Mekah itu, makanya dia tidak diganggu ya. Tidak gentar apa yang diucapkan oleh Abu Jahal tadi ya. Jadi kata Sa'ad, "Kalau kamu masih menghalangiku untuk tawaf di Ka'bah ini, maka nanti kalau Abu Jahal itu akan ke Madinah, maka akan dihalangi juga dia dalam hal perdagangan, dalam hal apa aja kayak gitu." Kemudian orang-orang Quraisy pun mengirim utusan kepada orang muslim untuk menyampaikan pernyataan mereka. Ini pernyataannya. Nah, jadi orang Quraisy itu mengirim utusan kepada orang muslim dengan menyampaikan pernyataan. Nah, ini pernyataannya, "Janganlah kalian bangga terlebih dahulu karena kalian bisa meninggalkan kami pergi ke Yastrib. Kami akan mendatangi kalian, lalu merenggut dan membenamkan tanaman kalian di halaman rumah kalian." Ini ngancam orang Quraisy ini ya. Ini bukan sekedar ancaman ya. Rasulullah merasa yakin dan sudah mendapatkan data tentang tipu daya Quraisy dan kehendak mereka untuk melancarkan serangan. Karena mata bisa sulit tidur dan membuat para sahabat selalu berjaga-jaga. Karena ancaman itu membuat para sahabat itu menjadi lebih waspada terhadap orang-orang Quraisy ya. Muslim telah meriwayatkan dalam hadisnya dari Aisyah, Rasulullah berkata, pada malam pertama kedatangannya di Madinah, Rasulullah tidak bisa tidur. Beliau bersabda, "Andaikan saja malam ini ada seseorang yang soleh dari sahabatku yang menjagaku." Pada saat itu pula terdengar suara gemerincing senjata. Beliau bertanya, "Siapa itu?" Sa'ad bin Abi Waqqas. "Apa yang mendorongmu datang ke sini?" tanya Rasulullah. "Aku merasa khawatir terhadap keamanan Rasulullah, maka aku datang dengan bermaksud untuk menjaganya." Itu jawab Sa'ad. Maka beliau langsung mendoakannya. Iya, padahal baru diomongi ya. Nah, langsung didoakan Sa'ad. Setelah itu setelah Sa'ad ngomong, "Aku akan menjaga keamananmu Rasulullah," maksudnya ya, maka Rasulullah pun baru bisa tidur. Penjagaan terhadap diri Rasulullah tidak dilakukan hanya semalam atau 2 malam saja, tidak, tetapi dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas secara terus menerus hingga
Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, suatu malam tak kala Rasulullah sedang dijaga, turunlah sebuah ayat. Wallahu yahsimuka minan nas, dan Allah memeliharamu dari gangguan manusia. Surat Al-Maidah ayat 67. Lalu beliau melongokkan kepala dari lubang jendela, lalu bersabda, wahai semua orang, menyingkirlah dari tempatku ini, karena Allah telah menjagaku. Karena sudah ada ucapannya menguatkan Rasulullah agar nggak usah dijaga-jaga, Allah yang akan menjaga Rasul, kayak gitu. Bahaya yang mengancam tidak hanya tertuju pada diri Rasulullah saja, tetapi bagi orang muslim secara keseluruhan. Ubay bin Ka'ab meriwayatkan, dia berkata, tak kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tiba di Madinah, lalu dilindungi oleh kaum Ansor, maka seluruh bangsa Arab sudah sepakat untuk melontarkan satu anak panah kepada mereka. Tidak pagi, tidak sore hari, mereka selalu siap dengan senjatanya. Nah itu. Jadi kalau ada bahaya yang mengganggu Rasulullah, maka para sahabat itu dan seluruh bangsa Arab itu akan melindungi Rasulullah, ya. Mereka telah siap dengan segalanya.